Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini di tempat ini pada setahun yang lalu kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sempurnakanlah ibadah kami. Pertemukan kembali pada sholat Idul Adha setahun yang akan datang. Berikan senantiasa kesehatan kami sehingga kami sanggup melaksanakan apa-apa yang Engkau perintahkan. Dan kembali yang ini jemaah sekalian, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud doa-doa kita pada setahun yang lalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah tidak kekurangan suatu apapun. Tiada kata yang baik nikmat yang ada pada badan kita, diri kita masing-masing, maupun nikmat yang ada di luar yang tidak langsung kita rasakan. Mudah-mudahan kita semua bisa senantiasa memberikan atau bersyukur kepada Allah atas semua kenikmatan itu. Bersama dengan itu, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita yakini Nabi di akhir zaman, lah Nabi yang ada. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk selalu mencintai beliau, mencintai ajarannya serta mampu melaksanakannya sehingga kelak kita mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, sesaat lagi sholat Idul Adha ini kita akan mulai. Tidak berlebihan kiranya kami mengingatkan kembali kepada jamaah sekalian bahwa sholat Idul Adha maupun Idul Fitri semacam ini hanya dilakukan 2 kali dalam setahun. Untuk itu kami ingatkan kepada jamaah sekalian, sholat kita akan berlangsung 2 rakaat. Pada rakaat pertama akan diawali dengan 7 kali takbir, dan pada rakaat kedua diawali dengan 5 kali takbir. Disunahkan di antara takbir itu kita membacakan tasbih Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan insyaallah sholat Idul Adha pagi ini akan dipimpin oleh imam tetap kita Ustaz Arifadul Azhar. Disempurnakan pula sholat kita dengan khutbah Idul Adha yang akan disampaikan oleh Ustaz Al-Husain Fahri Rahman LC dengan durasi waktu kurang lebih 15 sampai dengan 20 menit. Mengingat jamaah sekalian di sana sudah dibagikan buletin, kiranya pada saat khotib memberikan khutbahnya buletin tersebut tidak dibacakan, tidak dibaca pada saat khotib naik mimbar. Kemudian informasi berikutnya bahwa setelah sholat nanti kita juga akan dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban, baik berupa sapi maupun kambing, khusus kepada jamaah yang telah mempercayakan kepada panitia menyerahkan hewan kurbannya. Untuk kurban kambing
yang ingin menyembelih sendiri bisa dilakukan seperti setelah sholat kira-kira pukul 8 pagi. Kepada yang berminat kiranya bisa menghubungi panitia. Kemudian diberitakan pula pada jemaah sekalian mengingat kondisi masih perlu kita kondisikan di area tempat penyembelihan kurban kita dibatasi dengan kecuali petugas dan pekurban bagi yang ingin menyaksikan proses penyembelihan hewan kurbannya. Tidak lupa kami senantiasa mengharapkan kepada jemaah sekalian untuk menyisihkan infak terbaiknya untuk biaya operasional masjid kita ini, dan setelah khotbah Idul Fitri kita dianjurkan untuk saling bersalam-salaman dengan senantiasa meminta dan memberi maaf. Terakhir, pada rekan-rekan yang tergabung dalam panitia, setelah selesai sholat ini, karena kita masih ada tugas untuk proses penyembelihan hewan kurban, agar segera pulang bagi yang berpuasa berbuka, kemudian kembali lagi di masjid ini pada pukul 7.45 dilanjutkan penyembelihan hewan kurban. Demikian sempurnanya pembukaan acara sholat Idul Adha ini akan disampaikan sambutan oleh Bapak Ketua DKM Masjid Al-Madin. Kepada Bapak Heri Suprayitno dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wa Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, gema takbir, tahlil dan tahmid yang berkumandang dalam suasana yang gembira bahwa tahun ini kita dapat melaksanakan kegiatan sholat Idul Adha dalam penyelenggaraan Idul Kurban yang insya Allah beberapa saat lagi kita akan laksanakan dalam suasana yang agak longgar. Tentu berbeda dibanding dengan tahun lalu ataupun 2 tahun lalu, suasananya sangat memprihatinkan. Untayan rasa syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kesempatan pada kita sekalian untuk bisa hadir menyelenggarakan sholat Idul Adha, dan insya Allah kita akan melanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban pada hari ini. Bersyukur Allah telah memberikan nikmat terbaik di bulan Zulhijjah ini, karena sebagian saudara kita dapat menunaikan ibadah haji, melaksanakan pemotongan hewan kurban sebagai wujud syukur terima kasih, empati terhadap saudara kita yang lain. Kepada kita yang belum dapat keduanya, yaitu menunaikan ibadah haji dan memotong hewan kurban, masih ada kesempatan baik, yaitu menyiapkan segala fasilitas yang terbaik untuk penyelenggaraan ibadah sholat Idul Adha, dan setelahnya bagi panitia melanjutkan pemotongan hewan kurban, mulai dari tahap pengumpulan, pemotongan, pencacahan, pembungkusan hingga distribusi, dan kita akan sampaikan kepada yang berhak menerimanya dengan tepat sasaran. Marilah momen ini kita jadikan sama-sama untuk berlomba untuk meraih kebaikan dalam melaksanakan sunnah di bulan Zulhijjah ini. Hari Raya Kurban merupakan suatu peringatan atas peristiwa kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail, yang kala itu Nabi Ibrahim menerima wahyu dari Allah berupa cobaan untuk mengorbankan atau menyembelih putra semata wayangnya. Dengan keyakinan dan ketundukan kepada Rabb-nya serta ketaatan seorang anak terhadap orang tuanya, dan seraya memberi motivasi untuk teguh menjalankan perintah Allah, maka mereka berdua menjalankan perintah itu dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.
sebagai ayah yang berkorban dan tentunya sebagai anak yang dikorbankan. Al-Kisah di atas, ketundukan itu Allah mengganti dengan seekor domba atau gibas sebagaimana yang kita lakukan saat ini. Untuk bersukacita, berbagi sesama atas rezeki yang Allah sudah berikan. Salah satu hikmah ibadah kurban ini adalah sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurban bukan hanya sekedar menyembelih hewan kurban, mengalirkan darahnya dan membagikan dagingnya, melainkan untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga yang membawa risalah tauhid dan mengantarkannya manusia dari kegelapan menuju cahaya ilahi. Kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti dan menghidupkan sunnah beliau, semoga kelak di padang mahsyar nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Masjid Al-Muhajirin melalui panitia Idul Adha yang sudah dibentuk untuk mendapatkan melaksanakan tugasnya sebaik-baik mungkin, menyiapkan sarana untuk penyelenggaraan sholat Idul Adha, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban, tentunya dengan selalu memperbaiki diri untuk pelaksanaannya, baik penyelenggaraan sholat Idul Adha maupun pada saat pemotongan hewan kurban, dengan pendekatan syar'i agar pelaksanaan teknis lebih efektif, lebih efisien dan tepat sasaran kepada yang berhak menerimanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang jauh-jauh hari telah mempersiapkan kegiatan ini dengan tujuan agar penyelenggaraan ini dapat terlaksana dengan baik dan berjalan dengan lancar. Kepada panitia dan petugas tentunya saya berharap keikhlasan dalam menjalankan tugas ini. Saya mendoakan semoga tenaga, pikiran yang disumbangkan Allah senantiasa membalas dengan ganjaran pahala yang setimpal dan lebih banyak lagi. Kepada jamaah sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan memohonkan maaf apabila dalam penyelenggaraan pelaksanaan sholat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban masih terdapat banyak kekurangan. Dan kami akan senantiasa berkomitmen untuk memperbaiki, mengevaluasi, serta memperhatikan masukan dari berbagai kalangan yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin izin menyampaikan rencana pembangunan rumah imam yang insya Allah segera kita laksanakan. Oleh karena itu kami selaku pengurus mohon doa restu dari jamaah sekalian agar pembangunan ini segera terlaksana dan Masjid Muhajirin mempunyai rumah imam yang definitif, sehat dan lebih tertata. Kami mengucapkan terima kasih kepada jamaah yang secara khusus menyisihkan rezekinya untuk disumbangkan dengan tujuan pembangunan rumah imam ini. Semoga niatan, support dan dari jamaah Allah ganti dengan rezeki yang lebih banyak lagi dan membuka pintu-pintu rezeki yang lainnya, serta memotivasi kepada jamaah yang lainnya untuk dapat berpartisipasi. Melalui mimbar ini tentunya kami akan mengalokasikan dana operasional yang saat ini ada, kami akan alihkan menjadi dana operasional untuk pembangunan. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, selaku pengurus DKM saya akan menyampaikan laporan singkat. Alhamdulillah, Masjid Al-Muhajirin melalui panitia Idul Kurban mendapat amanah titipan hewan kurban berupa sapi ataupun lembu sebanyak 12 ekor dan hewan kurban berupa kambing ataupun domba sebanyak 25 ekor. Kita sama-sama berdoa semoga keikhlasan daripada sohibul kurban sebagai wujud kepedulian kita sesama dengan rasa syukur atas rezeki yang Allah berikan, tentunya mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum darah dari hewan kurban yang disembelih itu jatuh ke bumi, melainkan Allah sudah mencatat sebagai pahala kebaikan. Mohon maaf kami tidak akan menyebutkan satu persatu, tapi panitia telah menempel di dinding mading. Oleh karena itu pada jamaah yang berkurban nanti bisa dilihat di dinding mading, termasuk urutan-urutannya dan kelompok-kelompoknya. Penyelenggaraan salat Idul Adha ini tentunya kepada yang kami muliakan Imam Ustadz Rehan Al-Hafiz dan Khatib Ustadz Al-Husain Faridur Rahman LC Al-Hafiz. Semoga dapat menjalankan dengan penuh hikmat, khusyuk dan tertib.
Untuk kelancaran dan penyelenggaraan sholat Idul Adha ini tentunya saya mohonkan kepada jamaah sekalian yang membawa alat komunikasi dan sejenisnya untuk dapat di silent mode, ataupun nanti bila lupa dan ternyata berbunyi tolong dimatikan atau di off kan. Jangan biarkan HP itu tetap berbunyi sementara Anda melanjutkan sholat yang lainnya terganggu. Begitu juga pada adik-adikku sekalian, khususnya yang sudah kelas SD, SMP, ketika khutbah nanti sedang disampaikan, minta tolong untuk diam sejenak, kita dengarkan karena rangkaian ini merupakan rangkaian peribadatan sholat Idul Adha. Sekali lagi pada adik-adikku yang tersayang, untuk bisa mengikuti sholat Idul Adha ini terutama ketika khotib sedang menyampaikan khutbahnya agar diam sejenak. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada jamaah sekalian. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, marilah kita berdiri melakukan persiapan sholat Idul Adha. Sementara kita terpuruk untuk pengamalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa mengharapkan hal itu. Mengingatkan pula kepada ibu-ibu bahwa setelah sholat nanti akan dilanjutkan dengan khutbah Id. Oleh karenanya agar tidak meninggalkan tempat serta tidak membuka mukenanya sehingga sempurna doa kita. Kami mohon informasi bagi rekan-rekan panitia jamaah yang ada di belakang, manakala betul-betul sang kita sudah rapat lurus bisa menyampaikan informasinya sehingga pada saat sholat takbir pertama imam kita semuanya sudah konsentrasi pada pelaksanaan sholat Idul Adha. Bagaimana dengan jamaah yang ada di belakang? Sudah siap? Baik, kami tunggu 1-2 menit lagi. Sekali lagi bagi jamaah yang mendapatkan atau memperoleh buletin yang berisi inti materi khutbah kita hari ini untuk tidak dibaca pada saat khotib memberikan khutbahnya. Kepada jamaah yang belum menerima buletin, kiranya di pintu masuk nanti akan dibagikan oleh panitia. Saya cek kembali bagaimana informasi jamaah yang ada di belakang. Siap, insya Allah. Mari kita mulai sholat Idul Adha pagi ini. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha
الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي هداه الله وبعثه وأرسله رحمة للعالمين وشرح الله به الصدور وأنار به العقول وفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم لقائه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang diberkahi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Harapannya supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri di hari yang baru, untuk untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya tidak pernah terputus, walaupun kita seringnya lalai dan khilaf atas segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukannya kita pada hari yang mulia ini, hari terakhir, hari puncak dari rangkaian hari-hari terbaik, a'zamu ayyamid dunya, hari-hari terbaik dalam satu tahun, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah, yang sudah kita isi 9 hari sebelumnya dengan berbagai macam amal kebaikan, berbagai macam amal saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal-amal yang sudah kita panjatkan dan sudah kita lakukan. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam barisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Perputaran waktu yang berulang mengingatkan kita kepada sosok ayah terbaik, sosok orang tua terbaik yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat banyak, dengan ujian yang sangat berat,
namun beliau menjalankan ujian, menghadapi ujian dengan sempurna. Beliau adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Juga sosok anaknya yang sangat muda, yang sangat cerdas, yang sangat taat kepada Allah, dan juga baktinya sangat luar biasa kepada orang tuanya. Bahkan saking taatnya dan bakti kepada orang tuanya, dia rela mengorbankan nyawanya, sebagaimana kisahnya kita sudah sering dengar di setiap tahunnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka pada momen yang berbahagia ini, kita sama-sama akan mempelajari dua pelajaran penting dari kisah Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Begitu banyak kisahnya diceritakan dalam Al-Quran, begitu banyak kita bisa mengambil pelajaran, begitu banyak kita diperintahkan oleh Allah untuk mengingat, mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari kisah-kisah orang-orang terdahulu, wabil khusus kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka yang pertama adalah ketika Nabiullah Ibrahim berkata kepada anaknya, "Wahai Ismail, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadaku sesuatu." Maka anak yang taat ini menyampaikan, "Wahai ayah, laksanakan perintah Rabb, laksanakan perintah Allah." Maka Nabiullah Ibrahim bertanya lagi, berdialog, "Wahai anakku, apakah engkau ingin membantuku?" Dijawab dengan sangat tegas, "Pasti aku akan membantumu, wahai ayah." Akhirnya Nabiullah Ibrahim pun menjelaskan, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan aku untuk membangun sebuah rumah di sini, yaitu di Makkah, di tanah yang tandus. Maka kisah ini diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Baqarah ayat 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah dan renungilah dan pelajarilah ketika Ibrahim alaihissalam meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail. Baitullah di sini, al-bait di sini adalah Baitullahil Haram, yaitu Ka'bah, sebagaimana disampaikan dalam surah Ali Imran ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Dan sesungguhnya bangunan yang mula-mula dibangun, bangunan yang pertama kali dibangun untuk tempat manusia beribadah secara benar adalah Baitullah yang berada di Bakkah atau di kota Mekah, yang diberkahi dan sebagai petunjuk bagi seluruh alam. Maka ayat ini menunjukkan betapa agungnya Ka'bah, betapa mulianya Baitullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah teman-teman saudara-saudara muslim kita yang mewakili kita melihat Ka'bah secara langsung pada hari ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk dapat melihat Ka'bah secara langsung. Betapa mulianya Ka'bah, betapa agungnya Ka'bah. Maka ketika melihat Ka'bah menangislah, ketika melihat Baitullah menangislah. Jauhilah selfie, fokuslah kepada bangunan yang sangat mulia, bangunan yang dibangun oleh dua orang mulia yang sungguh luar biasa ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menangislah ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melihat Ka'bah. Jangan lakukan hal yang sia-sia ketika kita dihadapkan oleh Allah dengan Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka keduanya pun mulai membangun. Dari awal pembangunan sampai pertengahan pembangunan, sampai hampir selesai pembangunan. Bahkan ketika selesai, mereka berdua senantiasa menyenandungkan doa. Menyenandungkan doa yang sangat luar biasa, yang menjadi pelajaran, yang menjadi ibrah
yang menjadi panduan untuk kita semua, yaitu mereka menyampaikan Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Allah, wahai Rabb kami, terimalah daripada kami amal-amal kami ini. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Subhanallah. Kita sering tidak sadar. Kita sering merasa bahwa kita melakukan hal-hal yang besar, sehingga rasa-rasanya muncul di dalam hati kita bahwa siapa yang lebih baik amalnya daripada kita. Sehingga timbul rasa-rasa siapa yang lebih baik amal solehnya daripada kita. Dan yang lebih parah, ketika kita merasa bahwa amal kita lebih baik dan kita merendahkan orang lain. Wal'iyadzubillah. Maka lihatlah dua manusia mulia ini mengajarkan kita betapa agungnya amal yang dilakukannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langsung. Keduanya tapi khawatir bahwa amalnya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdua ini berdoa supaya Allah berkenan menerima amal yang dilakukan, yaitu membangun bangunan yang mulia. Bagaimana kita? Apakah kita sudah mengamalkan apa yang diajarkan oleh beliau berdua alaihi wassalam? Ataukah justru sebaliknya, ketika kita beramal baik besar maupun kecil, kita tampakkan di hadapan manusia, kita umbar di media sosial, kita sebar luaskan dengan tujuan ingin dipuji, dengan tujuan ingin disanjung, dengan tujuan ingin dihormati, dengan tujuan untuk merendahkan orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah pelajaran pertama dari keluarga Ibrahim alaihi wassalam. Maka ketika pembangunan selesai, pembangunan Ka'bah sudah rampung dan sudah sempurna, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka berdua untuk menyelesaikan satu misi, bahwa pembangunan ini tidak selesai begitu saja. Ada misi yang dibawa setelah pembangunan ini selesai. Wa'adzin fin nasi bil hajj. Maka Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengumumkan setelah pembangunan ini selesai, setelah pembangunan Ka'bah sempurna, Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah, wa'adzin fin nasi bil hajj. Dan umumkanlah, viralkanlah kepada seluruh manusia untuk datang menunaikan ibadah haji. Artinya syariat haji ini sudah ada sejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka ini adalah misi yang diberikan oleh Allah kepada mereka berdua, agar manusia datang dari setiap penjuru negeri, dari setiap negeri-negeri yang jauh ataupun dekat, untuk melaksanakan ibadah haji, untuk melaksanakan ibadah haji, untuk mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Sebab esensi daripada haji adalah mentauhidkan Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Ibrahim diperintahkan seperti itu, Ibrahim alaihissalam pun kebingungan. Beliau bertanya kepada Allah, "Wahai Rabb, bagaimana mungkin suaraku bisa sampai ke seluruh penjuru negeri?" Maka Allah menyampaikan, "Minkan nida wa minnal balagh." Engkau hanya mengumumkan saja, biarkan kami yang menyampaikan suaramu. Maka ini adalah teknologi tercanggih. Nabiullah Ibrahim akhirnya mengumumkan dan didengar oleh seluruh penjuru negeri. Wahai segenap manusia, sesungguhnya Allah telah menetapkan rumahnya, yaitu Ka'bah. Maka datanglah, maka kunjungilah, maka berhajilah kepadanya. Maka pada saat itu semua yang mendengar, baik manusia, jin, pohon, batu, gunung, air, debu, mendengar seruan ini dan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik,
Aku memenuhi panggilanmu, wahai Allah. Inilah asal usul kalimat talbiyah menurut Ibnu Atiyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka begitu diumumkan kepada seluruh manusia, ya'tuka rijala, mereka datang dengan berjalan kaki, artinya mereka dekat. Wa ala kulli dhamirin, dan mengendarai unta-unta yang kurus, kendaraan yang kurus, sebab perjalanannya teramat jauh sampai binatang tunggangannya kurus. Ya'tina min kulli fajjin 'amiq, mereka datang dari setiap pelosok negeri, mereka datang dari setiap penjuru dunia untuk menunaikan atau menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka talbiyah adalah sambutan atas panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Maka Nabiullah Ibrahim alaihi salam pun membimbing manusia sejak hari itu sampai beliau wafat untuk senantiasa mentauhidkan Allah di setiap perjalanan ibadah haji setiap tahunnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah pelajaran kedua yang mudah-mudahan bisa menjadikan kita membekali diri kita membekali diri kita dengan ilmu, dengan hati yang bersih, dan dengan membuang segala sifat sombong. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak ingin ketika mengundang hambanya, tetapi hamba itu sesungguhnya tidak layak, sesungguhnya hamba itu tidak pantas untuk diundang. Inilah undangan. Kita sudah diundang oleh Allah menunaikan ibadah haji sejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka jadilah undangan, jadilah tamu undangan yang terhormat. Layakkanlah diri kita, tanamkanlah dari kita sejak ini labbaik Allahumma labbaik di dalam hati kita. Karena sesungguhnya perjalanan haji ini adalah perjalanan batin sebelum perjalanan fisik. Maka sambutlah panggilan ini sejak hari ini. Labbaik Allahumma labbaik. Mulai kumpulkan tabungan, mulai ikhtiarkan yang lainnya. Bagaimana kita akan sampai di sana? Sudahlah, biarkan Allah yang menentukan caranya. Yang terpenting adalah kita sambut dulu panggilan itu. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami seru, kami sambut panggilan-Mu, wahai Allah. Maka inilah yang menjadi persiapan kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka ini adalah pelajaran yang menjadi bekal, ketakwaan kita ketika nanti Allah memanggil kita, ketika Allah memberikan kesempatan kita untuk berumrah atau berhaji. Kita sudah dalam kondisi layak, kita sudah dalam kondisi siap dan pantas untuk menjadi tamu yang dihormati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka terakhir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji pada tahun ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita semua, khususnya yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, untuk bisa melihat Ka'bah secara langsung, bisa melihat Baitullah, menunaikan wukuf di Arafah, menunaikan lempar jumrah, berkurban, tawaf ifadah, dan seterusnya dari manasik-manasik haji. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah kami ya Allah, khususnya di 10 hari awal Zulhijjah ini ya Allah. Jadikanlah amal-amal yang kami persembahkan sebagai wasilah kami lebih dekat kepadamu ya Allah. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha memperkenankan doa dan yang lagi maha mengetahui ya Allah. Allahumma la tada' lana fi maqamina dhanban illa ghafarta. Ya Allah, janganlah engkau biarkan kami pergi meninggalkan rumahmu ini dalam keadaan bergelimang dosa. Janganlah engkau biarkan kami pergi dari tempat ini kecuali engkau telah ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dan apabila kami memiliki hajat maka penuhilah hajat kami ya Allah. Dan bagi kami yang sakit, saudara-saudara kami yang sakit, maka sembuhkanlah ya Allah. Engkaulah yang maha menyembuhkan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah taubat kami. Engkau memberikan kesempatan, nikmat kepada kami setiap hari. Mudah-mudahan kami bisa mengambil pelajaran bahwa itu semua adalah berkah darimu dan nikmat darimu, supaya kami lebih mendekat lagi kepadamu. Saat kami kembali kepadamu, kami dalam keadaan dekat kepadamu ya Allah. Rabbana ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik, wa ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami dalam taat dan dalam agamamu ya Allah. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkanlah kami dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah, jadikanlah saudara-saudara muslim kami yang tahun ini menunaikan ibadah haji, engkau terima sebagai haji yang mabrur. Engkau ampuni dosa-dosanya ya Allah. Dan bagi kami yang belum bisa menunaikan ibadah haji tapi bisa menunaikan ibadah kurban, terimalah kurbannya ya Allah. Terimalah ketakwaan mereka ya Allah. Terimalah ketakwaan mereka ya Allah. Dan bagi mereka yang belum juga bisa berkurban, maka perkenankanlah seluruh amalnya menjadi wasilah mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاشكروا الله العظيم يذكركم فاشكروه الله على يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولا ذكر الله أكبر. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام ونحن إليه أقرب.